Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venda Megavania, NPM 200106018, Prodi Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Metro. Nah, kembali lagi di channel Venda Mega ya. Nah, di sini kita akan belajar persamaan diferensial yang part yang ketujuh, yaitu di mana kita akan belajar materi persamaan diferensial linear homogen order 2 dengan koefisien konstanta. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke materinya, di mana memiliki bentuk umum yaitu A dikali Y double aksen ditambah B dikali Y aksen ditambah C dikali Y sama dengan 0. Atau kita bisa ubah menjadi A D kuadrat Y dibagi dengan dx kuadrat ditambah B dikali D per dx ditambah C dikali Y sama dengan 0. Di sini ada persamaan lain yaitu Y sama dengan E pangkat MX. Nah, kalau turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan M dikali E pangkat MX, dan jika turunan keduanya adalah M kuadrat E pangkat MX. Nah, sehingga A dikali dengan M kuadrat E pangkat MX ditambah B dikali M E pangkat MX ditambah C dikali E pangkat MX sama dengan 0. Nah, maka E pangkat MX ini kita keluarkan teman-teman, kan ada di setiap variabel ya, di setiap konstanta ya. Nah, di mana E pangkat MX itu kita kalikan dengan A dikali M kuadrat ditambah B dikali M ditambah C sama dengan 0. Nah, di mana E pangkat MX plus 0 sehingga AM kuadrat plus BM plus C itu sama dengan 0. Nah, kita masuk ke persamaan karakteristik ya, yang dimana persamaannya kita ketahui, kita dapat simpulkan tadi ya. Jadi AM pangkat 2 AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini kita memiliki 3 kasus. Nah, kasus yang pertama itu jika M1 itu tidak sama dengan M2. Nah, untuk yang kedua, kasus yang kedua yaitu jika M1 sama dengan M2, dan yang kasus ketiga yaitu M1 dan 2 itu sama dengan C1 alfa. Di sini alfa teman-teman, alfa A ditambah imajiner kali beta. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu akar real berbeda, yaitu maka tadi kan jika M1 tidak sama dengan M2, maka penyelesaiannya kita ketahui kan sudah persamaan bentuk umumnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2 E pangkat M2X. Langsung kita masuk ke contoh untuk yang kasus yang pertama. Tentukan persamaan diferensial Y double aksen dikurangi dengan 7Y aksen ditambah 10Y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya mengubah persamaan karakteristik. Ya, di situ kan kita ubah menjadi persamaan karakteristik. Kita ubah menjadi M kuadrat ditambah kosatanya 7, 7M ditambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari akar-akar persamaannya, yaitu M dikurang 5 dan dikalikan dengan M dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita ketahui M1-nya adalah 5 dan M2-nya adalah 2. Kita substitusikan, maka kita substitusikan ke bentuk umumnya, maka jadi kita udah ketahui kan tadi M1 dan M2, maka kita hasilkan dia sama dengan C1 E pangkat 5X ditambah C2 E pangkat 2X. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, yaitu akar berulang, yaitu M1 sama dengan M2. Solusi umumnya adalah Y C1 E pangkat M1X ditambah C2X E pangkat M2X. Nah, kalau tadi kan kasus pertamanya dia tidak ada X ya. Kalau di sini dia di C2-nya dikalikan X. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Tentukan persamaan diferensial Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0.
Penyelesaiannya kita tadi masuk ke persamaan karakteristik, yaitu M kuadrat ditambah 2M ditambah 1. Nah, sama dengan 0, kita cari akar-akar persamaannya, yaitu M plus 1 dikalikan dengan M plus 1, maka kita hasilkan sama ya, nilainya M1 dan M2-nya adalah negatif 1. Kita langsung substitusikan, maka ke M1 ke rumus, maksudnya ke solusi umumnya atau bentuk umumnya, maka Y sama dengan C1 E pangkat X min X ditambah C2 X E pangkat min X. Kita ke kasus yang terakhir, yaitu kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga adalah akar kompleks konjugat. Nah, di mana M1 dan atau M1 atau 2 itu adalah alfa ditambah imajiner beta, di mana alfa ini merupakan bilangan real dan beta ini merupakan bilangan imajiner, atau dia dalam akar ada negatif gitu, jadi dia merupakan bilangan imajiner. Nah, bentuk umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat alfa X dikalikan dengan C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Nah, kita masuk ke contoh soal agar lebih paham. Tentukan persamaan diferensial Y double aksen dikurangi dengan 6 Y aksen ditambah 25Y sama dengan 0. Penyelesaiannya kita sama tadi ya, seperti kasus 1 dan kasus 2. Pertama kita tentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu M kuadrat dikurang 6M ditambah 25 sama dengan 0. Ya, itu M1 dan 2 sama dengan kita masuk ke ubah ke rumus ya. Rumusnya yaitu ini kita bisa sebut sebagai rumus, biasanya bisa disebut sebagai rumus ABC, di mana min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kan kita udah ketahui nilai A, B, dan C-nya. Nah, ini kita langsung substitusikan. Nah, negatif B. Nah, di sini ada negatif B adalah nilai B-nya 6, maka nilai B-nya adalah negatif 6. Maka negatif dikalikan dengan negatif 6 plus minus akar dari negatif 6 kuadrat dikurangin 4 dikalikan dengan A adalah 1 nilainya, dan C nilainya adalah 25. Dibagi dengan 2 dikali A-nya adalah nilainya 1. 2 dikali 1. Nah, sama dengan 6 plus minus akar dari 36 dikurang 100 per 2. Sama dengan 6 plus minus akar dari negatif 64 per 2. Maka 6 plus minus 8 akar 64 kan 8. Nah, karena negatif, jadi nilai 8 ini adalah merupakan nilai imajiner per 2. Nah, sama dengan nanti 6 ini kita bagi dengan 2, hasilnya 3. 6 dan 8 dibagi 2, hasilnya 3 plus minus 4 imajiner. Maka alfanya 3, maka kita ketahui kan alfanya 3. Ini kan kita kembali lagi ke persamaan yang pertama ini, alfanya 3 dan betanya adalah 4. Kita langsung substitusikan, kemudian kita substitusikan ke rumus, maka Y sama dengan E pangkat alfanya tadi kita ketahui 3, maka E pangkat 3X dikalikan dengan C1 cos betanya nilainya 4, maka 4X ditambah C2 sin betanya 4, maka 4X. Jadi Y sama dengan E pangkat 3X C1 cos 4X ditambah C2 sin X. Baik, itu saja materi kali ini, yaitu tentang persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstanta. Semoga teman-teman paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.